Baik, di sini saya akan melaksanakan tes Romberts, di mana pada tes ini saya meminta pasien untuk kedua kakinya itu berhimpitan, ya seperti itu Bu. Kemudian meletakkan tangannya di sisi tubuh dengan pertama matanya membuka. Kemudian saya meminta pasien untuk menutup. Ya Bu, silakan tutup matanya. Saya berada di dekat pasien untuk menjaga pasien agar tidak terjatuh. Kemudian normal jika pasien sedikit bergoyang-goyang. Apabila pasien nanti terjatuh ke samping kanan atau kiri, berarti tes Rompers itu positif. Di sini saya akan melaksanakan tes satu kaki, di mana pada tes satu kaki ini saya ini meminta ibu untuk menaikkan kakinya, salah satu kakinya. Bu, silakan naikkan satu kakinya. Kemudian tutup matanya dengan tangan berada di sisi tubuhnya. Kemudian sekitar 5 detik, umumnya pasien akan sedikit bergoyang-goyang, itu normal. Kemudian Bu, silakan turunkan kakinya. Kemudian naikkan kaki sebelahnya Bu. Kemudian tutup matanya dengan tangan tetap di sisi dari tubuh. Biarkan 5 detik. Kemudian normal jika sedikit bergoyang-goyang. Silakan turunkan Bu. Sebenarnya tes ini akan positif apabila pasien bergoyang-goyang dan juga mengayunkan kakinya untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Di sini saya akan melaksanakan tes tandem walking namanya, di mana pasien diminta untuk meletakkan tumitnya di depan jari-jari kaki, kemudian berjalan mengikuti garis yang telah ditentukan. Baik, Ibu ikuti apa-apa saya Bu ya. Nanti Ibu meletakkan tumit Ibu di depan jari-jari kaki seperti orang berjalan. Ya Bu, seperti itu, tetapi sebentar dulu Bu. Setelah itu Ibu berjalan dengan mata terbuka. Ya Bu, bisa langsung dilaksanakan. Berbalik Bu, berputar ya. Ibu lanjutkan. Ya, stop. Berbalik Bu. Kemudian tes ini juga dilaksanakan di mana mata pasien juga diminta untuk menutup. Ibu bisa menutup mata terlebih dahulu, kemudian lakukan gerakan seperti tadi. Ya, berbalik Bu. Ya, stop. Berbalik Bu. Ya. Baik, di sini saya akan melaksanakan pemeriksaan tes koordinasi. Yang pertama itu ada namanya tes finger to nose test, di mana saya akan menuntun pasien atau mempraktekkan di depan pasien dan diikuti oleh pasien. Pasien saya minta untuk mengekstensikan tangannya. Ibu mungkin bisa merentangkan tangannya Bu, seperti saya Bu. Nah, setelah itu saya akan meminta pasien untuk menyentuh hidungnya dengan tangan. Pertama dengan mata terbuka, kemudian dengan mata tertutup. Ibu ikuti saya Bu ya. Pertama dengan mata terbuka Bu, dengan tangan kanan coba sentuh hidungnya. Kemudian kembalikan Bu, dengan tangan kiri coba sentuh hidungnya Bu. Coba ya Bu, kemudian dengan tangan kanan Bu. Kembalikan Bu, dengan tangan kiri. Kemudian saya akan melaksanakannya dengan mata tertutup. Ibu coba lihat saya terlebih dahulu Bu ya. Lihat saya dulu Bu ya. Seperti ini Bu, dilakukan secara bergantian. Coba Ibu Bu, dengan tangan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri Bu. Ya, cukup Bu. Pada pemeriksaan ini saya akan menilai beberapa hal, termasuk apabila terdapat gangguan misalnya pada pasien, maka pasien tidak dapat menyentuh hidungnya. Ada gerakan gangguan koordinasi, kemudian pasien tampak kaku dan gerakannya tidak teratur. Baik, sekarang saya akan melaksanakan tes koordinasi yang kedua, yaitu tes finger to finger test, di mana saya akan meminta pasien untuk mengikuti saya. Ibu, pertama letakkan tangan seperti ini. Ini dinamakan dengan gerakan abduksi. Kemudian saya akan meminta pasien untuk mempertemukan kedua jari telunjuknya tepat pada bidang horizontal di depannya. Ibu, di mana gerakan ini akan dilaksanakan dari pelan hingga ke cepat, dengan mata tertutup dan juga mata terbuka. Pertama saya akan melaksanakan dengan mata terbuka. Ibu ikuti gerakan seperti saya. Nanti pertemukan jari telunjuknya seperti ini di depannya dengan mata terbuka terlebih dahulu ya Bu. Ya Bu, secara perlahan. Kembali Bu. Kemudian diulangi lagi Bu. Semakin cepat. Ya, kembali dulu. Semakin cepat lagi sekali. Ya. Baik. Setelah itu lakukan dengan mata tertutup Bu. Seperti ini.
perlahan terlebih dahulu Bu. Kemudian dibuka Bu. Kemudian dilakukan lebih agak cepat lagi sekali Bu. Ya. Kemudian lagi sekali Bu. Ya. Kembali Bu. Ya. Baik, di sini saya akan melaksanakan tes yang ketiga, yaitu dysdiadokinesia, di mana saya akan meminta pasien untuk meletakkan tangannya di sini Bu. Ikuti saya Bu, seperti ini. Kemudian saya akan meminta pasien untuk melaksanakan gerakan pronasi dan supinasi tanpa menggerakkan kedua sikunya. Kemudian dilakukan dengan mata terbuka dan tertutup, semakin lama semakin cepat. Ibu coba bisa Ibu lakukan seperti ini. Lihat saya terlebih dahulu Bu ya. Untuk seperti ini, sikunya jangan gerak Bu. Pertama dengan mata terbuka Bu. Ya, ikuti aba-aba saya. Ya Bu, segera dilaksanakan. Ya, semakin lama semakin cepat Bu, semakin cepat semakin cepat. Ya, stop Bu. Ya, kemudian Ibu sekarang menutup mata, laksanakan gerakan seperti tadi Bu. Ya, pelan dulu Bu, pelan, pelan, pelan. Laksanakan semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Ya, cukup. Nah. Baik, di sini saya akan melaksanakan tes koordinasi yang keempat, yaitu yang bernama heel to knee to test, di mana saya akan meminta pasien untuk menentangkan kakinya seperti ini, seperti yang sudah dilihat. Kemudian saya akan meminta pasien untuk, Ibu mungkin bisa dinaikkan sedikit kakinya, kemudian dibengkokkan sedikit, letakkan di atas tulang keringnya. Kemudian saya meminta pasien untuk menggerakkan dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Ibu bisa digerakkan ke bawah kakinya. Kemudian naik Bu, lagi. Turun lagi Bu. Ya, cukup Bu. Dimana jika normal, pasien dapat menggerakkan dari ujung satu ke ujung yang lain, terutama pada tulang tibia. Kemudian akan terjadi penyimpangan jika pasien tidak mampu atau sulit untuk menggerakkan dari ujung satu ke ujung lain. Kemudian pasien gerakannya tidak teratur, kaku, kemudian melenceng ke kiri atau ke kanan. Baik, di sini saya akan melaksanakan tes koordinasi yang kelima, yaitu tapping test, di mana saya akan meminta pasien untuk meletakkan tangannya di atas lutut seperti ini Bu. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menepuk kedua lututnya dengan telapak tangan dan juga dengan punggung tangan secara bergantian, dan semakin lama semakin cepat. Bisa diikuti saya Bu ya, seperti ini. Semakin cepat Bu, semakin cepat Bu. Ya, normalnya tangan yang dominan akan terkoordinasi lebih baik, kemudian iramanya teratur. Selanjutnya saya akan melaksanakan tes koordinasi yang selanjutnya, di mana pasien dapat dalam posisi duduk atau terlentang atau berdiri. Baik, di sini pasien sudah dalam posisi duduk, kemudian saya meminta pasien untuk menyentuhkan seperti ini Bu. Nanti Ibu akan menyentuhkan masing-masing jari dengan ibu jarinya. Dilakukan secara perlahan-lahan, kemudian semakin lama semakin cepat seperti ini Bu. Ya, coba bisa diulang mulai dari sekarang Bu, dari ujung jari telunjuk hingga ke jari kelingking dan kembali lagi Bu. Ya, perlahan terlebih dahulu Bu. Perlahan, semakin cepat Bu, semakin cepat. Ya, stop Bu. Normalnya pasien dapat menyentuh dengan baik, teratur, dan juga halus. Baik, di sini saya akan melaksanakan tes koordinasi yang selanjutnya, yaitu tes kaki atau two finger test, di mana pertama saya akan meletakkan tangan saya di atas atau pada pusat dari kaki pasien. Kemudian saya meminta pasien untuk menggerakkan kakinya untuk menekan tangan saya. Ibu coba naikkan kakinya Bu, seperti itu, lebih cepat lagi. Di sini saya akan mengamati kakinya. Stop Bu. Kemudian laksanakan pada kaki di sebelahnya. Ibu lebih cepat sedikit Bu. Ya, seperti itu.
Normalnya gerakan kaki ini tidak serapi dan tidak secepat pada gerakan tangan. Di sini saya akan melaksanakan tes koordinasi yang selanjutnya, yaitu tes gaya berjalan, di mana saya akan meminta pasien untuk berjalan mengelilingi ruangan, yang pertama dengan mata terbuka, setelah itu dengan mata tertutup. Ibu, mungkin Ibu bisa berjalan mengelilingi ruangan ini, Bu, dengan mata terbuka terlebih dahulu ya, Bu. Bisa, Bu. Amati gaya berjalan pasien. Stop, Bu. Ya, sekarang lakukan dengan mata tertutup, Bu. Belok, Bu. Belok, Bu. Belok, Bu. Belok, Bu. Ya, stop. Pada saat pasien berjalan, yang pertama kita amati adalah ada tidaknya kelainan dan juga apakah gaya berjalan pasien itu normal. Kelainan dalam bentuk apa? Yang pertama adalah apakah kakinya terseret atau tidak, apakah kemudian dia berjalan dengan ibu jari kakinya atau tidak, apakah ada kelemahan dalam mengangkat tungkainya apa tidak, apakah ada kelambatan dalam pertumbuhan dari tungkainya apa tidak. Gaya berjalan yang normal dari pasien itu yang pertama adalah di mana tumit menyentuh terlebih dahulu pada lantai, kemudian diikuti oleh pusat kaki yang lain. Kemudian kaki kedua dia itu menekan dan juga melayang. Kemudian perpindahan dari berat badan dari tumit ke ibu jari ke bagian pusat tubuh. Kemudian kaki kedua itu melayang dan juga melewati kaki pertama yang masih menahan berat badan, kemudian dipersiapkan untuk pendaratan dari tumit terlebih dahulu sambil mengurangi kecepatannya. Kemudian ada pun beberapa kelainan yang dapat terjadi pada pasien yang dites dengan gaya berjalan ini. Yang pertama, apabila pasien menggoyangkan panggulnya dan juga lututnya untuk membantunya dalam dorsofleksikan kakinya. Kemudian apakah terdapat gerakan atau yang tidak teratur atau getaran pada pasien atau disebut dengan distonia. Kemudian apakah terdapat jarak yang lumayan jauh untuk memisahkan kedua tungkainya. Kemudian pasien memindahkan berat badannya dari satu sisi ke sisi yang lain atau disebut dengan distropik.